Sebelum dimulai, sebentar ya Bapak Ibu, saya beres-beres layar dulu supaya bacanya enak, karena saya suka amnesia. Baik, oke. Tidak berlama-lama, baik kita mulai. Sebelum dimulai, saya mau kenalan dulu. Kan kalau orang Indonesia bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi tolong jangan sayang saya sudah punya suami dan anak-anak. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Francisca Pranadi. Depannya itu sebenarnya ada DA, tapi karena terlalu panjang, cukup disingkat aja dengan Francisca Pranadi. Panggilan saya biasanya dengan Sis, Siska, Franz, atau Fra. Fra ini panggilan kesayangan dari bos tempat saya kerja. Saya sebenarnya nggak suka dipanggil ibu, nggak suka dipanggil cici. Sebenarnya saya lebih suka dipanggil nama. Tapi teman-teman saya di DTU ini agak-agak ngeyel orangnya. Jadi suruh panggil nama tuh susah banget, bakbu, bakbu. Saya tuh berasa jadi apa ya? Jadi berasa tua, ya maklum lah. Saya kan masih berjiwa muda gitu ya. Kemudian saya itu dulu Katolik, kemudian beralih ke Kristen. Sebenarnya saya ini tukang insinyur. Saya juga ada gelar di Business Master of Business Administration. Tertarik untuk belajar teologi sejak pandemi kemarin sebenarnya. Karena pengangguran mungkin ya, jadinya banyak hal yang menarik sehingga saya mulai menggeluti teologi ini. Saya mendapat gelar honor dari BBCO sebagai evangelis. Kemudian saat ini saya sedang progres sebagai MDiv di Akom dan juga PhD Teologi di DTU. Ini perkenalan saya sebelumnya. Ini presentasi saya untuk PPT-nya. Semua akan dalam bentuk bahasa Inggris, kurang lebih 95% lah isi PPT ini bahasa Inggris. Kenapa? Saya mohon maaf. Karena research dan jurnal yang saya buat untuk Illuminati ini, semuanya source-nya bahasa Inggris. Saya berusaha untuk menerjemahkan, tapi kok jadinya aneh bahasanya. Jadi saya akhirnya putuskan untuk pakai bahasa Inggris saja daripada nanti tambah tambah meleset, akhirnya salah kaprah. Mending saya sendiri yang jadi subtitle-nya. Jadi nanti saya akan jelaskan di sini. Oke, next. Oh ya, sebentar. Kalau saya kecepatan, mohon diingatkan ya Bapak, Ibu, atau moderator, karena saya suka tiba-tiba nge-rap. Sebentar. Ya. Terima kasih. Bentar ya, kalau agak susah nih next-nya. Oke. Saya ada disclaimer di sini. Jadi, presentasi ini bukan tentang akhir zaman, end of days itu akhir zaman. Presentasi ini juga ditujukan untuk edukasi, ya. Dan isi dari presentasi ini dikumpulkan berdasarkan research dari berbagai macam sumber, seperti website maupun buku maupun jurnal. Dan informasi yang ada di dalam presentasi ini mungkin ada perbedaan dalam ketepatan waktu atau ketepatan data, sedikit ada perbedaan. Dan untuk informasi bagi Bapak Ibu sekalian, ini semua direkam dan akan ada di YouTube. Jadi ada beberapa isu yang mungkin sensitif harus saya hindari untuk menghindari konflik. Dan juga saya itu bukan expert di bahasa Ibrani. Saya hanya tahu bahasa Ibrani secukupnya untuk keperluan saya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang bahasa Ibrani, mungkin Pak Ferry bisa bantu saya. Dan juga tolong jangan tanya-tanya tentang konspirasi teori. Gak apa-apa sih, cuman ya itu berat nanti jawabnya. Mungkin next time saya bisa adakan khusus untuk itu. Oke? Baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang the all-seeing eye of Illuminati. Maaf di judul undangannya itu illumination. Saya ngetiknya kebablasan dengan ON. Jempolnya berat soalnya, jadi harusnya Illuminati. In ancient myth, Hebrew and Christianity. Ya, Bapak Ibu sekalian pasti tahu Illuminati itu apa. Trending banget di mana-mana. Pandemi ini juga katanya hasil karya Illuminati, ya kan. Kemudian apalagi ya, banyak film-film juga yang mengangkat tentang Illuminati. Apalagi kalau lihat logonya, simbolnya, mungkin kalian tahu ya, segitiga. Ini sering banget dipakai di mana-mana, ya kan. Jadi mungkin udah
awam untuk hal ini. Mata satu, ya kan, itu ada di mana-mana. Mungkin yang suka nonton film pasti lihat yang namanya mata satu itu sering nongol ada di Disney, ya kan, itu juga banyak nongol. Katanya itu adalah secretnya yang ditunjukkan untuk Illuminati. Malam ini kita mau belajar sebenarnya the all seeing eye yang ada di Illuminati itu apa? Ya, why? Why this topic? Kenapa topik ini? Apa sih tujuannya dari topik ini? Kenapa topik ini? Seperti yang saya sudah bilang lagi tadi, bahwa saya ingin memberikan pengertian kepada Bapak Ibu sekalian. Apa sih artinya the all seeing eye? Apa sih artinya mata satu itu yang jadi sensasional sekali di seluruh dunia? Logo itu kayaknya menjadi hal yang luar biasa. Saya posting seminar malam ini di IG, dan itu banyak sekali respon-respon yang masuk ke saya. Banyak sekali DM-DM, wah gila lu sis, ya kan mainannya Illuminati. Kok berani sih mainan Illuminati, nggak takut gitu kan? Terus ada yang nanya, wah kok bisa? Apalagi itu Illuminati? Kenapa sampai mau dibahas-bahas? Kayaknya Illuminati itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya memang luar biasa. Tapi kalau kita nggak ngerti sejarahnya, nggak tahu ceritanya, memang luar biasa. Dan kayaknya horor, ya kan? Dari matanya aja kelihatannya horor, padahal sebenarnya enggak. Gitu loh. Kalau kita tahu, kalau kita ngerti, itu tidak akan jadi sesuatu momok yang menakutkan. Bahkan itu bisa menjadi suatu motivasi buat kita. Nah, malam ini tujuan saya adalah untuk menjadikan Illuminati itu sebuah perubahan dalam pandangan kita, dan bagaimana caranya supaya kita mengerti arti mata satu itu apa, dan itu bisa menjadi pengertian bahwa itu Tuhan sendiri yang kasih. Ya. Nah, Illuminati itu dikenal sebagai secret societies. Ya, di dunia ini ada banyak secret societies sebenarnya, tapi ada hanya sedikit secret societies yang katanya mengontrol dunia. Dan sebenarnya kalau dibilang secret societies menurut saya tidak tepat, karena sudah tidak secret lagi, hampir semuanya tahu. Ya, bahkan mereka ini secara terang-terangan sekarang ini punya website masing-masing, ya, yang bisa yang searchable by Google. Jadi tinggal diketik pakai jempol, Bapak Ibu, jempolnya diketik-ketik itu nanti keluar. Ya, kalau mau lihat websitenya itu. Nah, logo yang terkenal ini biasanya ada di mana-mana. Walaupun sebenarnya malam ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama diskusikan bahwa ini sebenarnya logo itu tidak sehoror yang nampak, tidak semenakutkan yang terdengar. Dan kalau kita mengerti, ya kan, pada saat kita melihat di website, di YouTube, dimanapun itu, kita akan bilang, oh ternyata cuman itu. Francisca udah ngajarin saya, Siska udah ngasih tahu gitu kan. Ternyata itu cuma seperti itu. Gitu. Nah, malam ini kita sama-sama belajar. Sebelum kita masuk ke Illuminati, sebelum kita masuk ke The All Seeing Eyes, the mata satu ini, kita akan belajar dulu yang disebut secret societies yang terkenal dari dulu yang ada dan masih ada sampai sekarang. Kira-kira apa? Oke. Nah, saya ada kutip 5, saya ambil ini dari source-nya ada di bawah, 5 secret societies that have remained shrouded in mystery. Ya, ini saya ambil dari channel History. Di sini kita lihat ada yang namanya Knight of Templars. Kalau yang suka baca buku, ya, science fiction, seperti Dan Brown, pasti sudah aware dengan namanya Knight of Templars. Knight of Templars ini sudah lama sekali ada, 1118, dan dibubarkan di tahun 1312. Ya, kalau mau lihat sejarahnya, dicari sendiri, sekarang semuanya ada. Ya, semuanya ada di Google. Jadi bisa tanya sama Mbah Google, Knight of Templars itu apa Mbah? Nanti sama Mbah Google dijelaskan. Jangan khawatir. Kemudian ada yang terkenal sekali, Freemason. Ya, Freemason ini, Freemasonry. Tadi Knight of Templars itu simbolnya Croix de Lorraine. Croix de Lorraine ini itu, kalau dilihat di situ ada salib yang warna merah. Itu yang disebut Croix itu salib, ya. De Lorraine itu tuh adalah Saint Laurent, gitu. Ya, kemudian untuk Freemason simbolnya itu adalah kita lihat di sini square and compass. Di bawahnya tuh penggaris,
Bawahnya penggaris, atasnya tuh kompas. Jadi bentuknya seperti ini, bawahnya itu adalah penggaris yang ada dua seperti ini. Didirikan tahun 1717, sudah tua sekali, dan masih ada sampai hari ini. Kemudian The Illuminati, ya itu simbolnya mata yang dari tadi dilihat. The simbolnya itu namanya The Eye of Providence. Founded 1776 sampai 1787. Jadi sebenarnya Illuminati ini sudah tidak ada. Ya, nanti kita akan belajar sejarah Illuminati supaya kita tahu arti mata satu itu. Kemudian ada lagi the Skull and Bones. Ini dari Yale University. Sampai hari ini Skull and Bones itu masih ada. Dan salah dua contohnya yang lulusan dari Yale University yang memang dulunya adalah anggota dari Skull and Bones ini adalah bapak dan anak mantan Presiden Amerika W. Bush. Mereka ini adalah anggota dari Skull and Bones di Yale University karena mereka alumni dari sana. Yang terakhir, Bilderberg. Bilderberg ini mendunia sekali, sampai hari ini juga masih eksis. Ya, jadi mereka berdiri di tahun 1954 di Hotel Bilderberg di Netherlands. Bilderberg sendiri artinya gunung yang besar. Ya, kalau diterjemahkan itu Bilderberg itu artinya gunung yang besar. Nah, Bilderberg ini sendiri sampai hari ini juga masih eksis. Bisa dicari di Google, bisa sekali. Websitenya bilderberg.org. Ya, di situ ada agenda-agenda meetingnya yang setiap tahun diadakan mereka sampai hari ini. Jadi dipercaya hari ini itu sekarang ini Freemason dan Bilderberg ini adalah penguasa dunia karena memang isinya adalah pengusaha-pengusaha, orang kaya yang ada di dunia ini. Rata-rata anggota di situ. Begitu. Kemudian di sebelah kanan, ya kalau kita lihat di sini ini ada gambar. Nah, ini adalah logo dari Freemasons yang kombinasi antara Illuminati. Jadi setelah Illuminati ini bubar, logo ini jadi masuk ke dalam Illuminati. The Eye of Providence, kemudian ini ada di dalam tengah-tengah dari logonya Illuminati. Tidak selalu logo ini dipakai, tapi untuk beberapa hal logo ini dipakai. Tapi logo yang umum dipakai adalah ini, dengan ada tulisan G-nya di tengah. Kenapa ada tulisan G-nya di tengah? Kapan-kapan saya jelaskan, kalau Pak Ferry kasih lagi. Oke, next ya. Kita mau ketemu orang yang memulai Illuminati. Jadi dia ini adalah seorang dosen. Dosen yang kemudian membuat satu grup yang ternyata grup ini mendunia. Kalau beliau masih hidup saat ini, kaget mungkin ya, karena beliau sudah nggak ada, justru grup ini, Illuminati ini mendunia setelah beliau nggak ada. Beliau ini lahir di abad ke-18, namanya adalah Herr Adam Weishaupt. Ya, beliau meninggal tahun 1830, beliau ini the founder of Illuminati. Adam Weishaupt itu lahir di 1748 di Ingolstadt, suatu kota di daerah Bavaria. Bavaria itu adalah daerah selatan Jerman yang lebih dekat ke arah ke arah Austria. Saya tahu karena kebetulan saya ada beberapa keluarga yang tinggal di sana, jadi saya pernah tinggal di sana juga. Begitu. Nah, dia adalah seorang keturunan Jewish yang kemudian menjadi seorang Kristen. Menjadi orphanage tidak punya orang tua pada saat masih muda, dan kemudian pamannya menyekolahkan dia. Dia kemudian didaftarkan di Jesuit School. Jesuit School itu adalah sekolah yang pada dasarnya Katolik, ya, jadi mostly itu Katolik yang pada dasarnya memberikan pelajaran-pelajaran yang berdasarkan ajaran Yesus. Sebenarnya itu saya sendiri Jesuit School karena saya dari kecil sampai besar saya sekolah di sekolah Katolik. Nah, itulah Jesuit seperti itu. Makanya saya tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ada bahasa-bahasa seperti ini yang sulit saya terjemahkan. Kemudian beliau ini menjadi seorang profesor di Natural and Canon Law at the University in Ingolstadt. Ya, jadi beliau ini menjadi seorang dosen
di dalam natural dan canon law yang ada di Ingolstadt, di kotanya tempat dia lahir. Kemudian menikah dan membangun keluarga. Sampai di tahun 1784, di mana Bavarian itu, negara bagian Bavaria ini, baru mengenal ada idenya dia tentang Illuminati. Kenapa saya merahin? Karena itu akan terlihat nanti di slide-slide selanjutnya. Nah, ide ini ternyata datang dari mana? Pada masa itu, Katolik itu sangat berkuasa di daratan Eropa. Ya, makanya kalau kita jalan-jalan ke Eropa, liburan ke Eropa, destinasi turnya itu rata-rata ke gereja Katolik. Di mana-mana itu banyak sekali gereja Katolik. Bahkan saya dulu sempat tinggal di Belanda. Di Belanda itu ada satu aturan di mana kalau kita membangun suatu bangunan tidak boleh lebih tinggi dari menara gereja. Kalau di Bali peraturannya kan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Nah, kalau di Eropa rata-rata kalau kita membangun sebuah bangunan itu tidak boleh lebih tinggi dari menara gereja. Kalau di London itu tidak boleh lebih tinggi dari Big Ben. Ya, itu peraturan mereka di sana. Katolik itu sangat kuat dan sangat menguasai Eropa. Saya waktu tinggal di sana saya juga masih Katolik, jadi saya cukup mengenal sana kondisi di sana. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia merasa Katolik ini terlalu nggak bisa adaptasi lagi dengan keadaan dan lingkungan yang ada. Jadi dia percaya bahwa harus ada modernisasi, harus ada pembaharuan di dalam sistem yang ada di pemerintahan di Eropa pada saat itu. Dan akhirnya beliau ini memutuskan untuk mencari iluminasi yang lain, jadi ide-ide yang lain, pencerahan yang lain ya. Jadi akhirnya dia tertarik dengan Freemasonry ini. Freemasonry sendiri yang sudah dari 1717 sudah tua sekali. Of course sudah sangat strong ya di sana dan mulai menyebar di seluruh dataran Eropa pada waktu itu. Ya kan? Dia menawarkan alternatif-alternatif yang menarik untuk free thinkers, orang yang berpikir out of the box seperti Adam Weishaupt ini. Sampai akhirnya beliau ini membaca sebuah buku tentang The Mysteries of Seven Sages of Memphis and the Kabbalah. Ini bisa dicari juga di Google. Ya kan, ini kalau ini benar-benar secret society karena mereka tuh benar-benar sampai ngumpet-ngumpet di hutan. Ya. Nah, buku ini memberikan ide bagi si Adam ini untuk membangun secret society-nya sendiri. Jadi di malam 1 Mei 1776 terjadilah meeting yang pertama kali dari Illuminati yang terjadi di hutan juga karena terinspirasi dari Seven Shades ini. Akhirnya meetingnya di hutan juga. Ya kan, dead in the torchlight. Jadi di tengah-tengah api unggun. Cuman ada 5 laki-laki, termasuk Adam ini, dan mereka mendirikan Illuminati dengan peraturan-peraturan, dengan tujuan pada suatu hari itu mereka menjadi pemerintahan. Maaf. Nah, di situ juga ada peraturan semua kandidat yang mau mendaftar harus persetujuan member-member, kemudian mempunyai reputasi yang baik, ya, dan juga rata-rata kaya dengan social connection yang level atas, gitu. Oke, bentar ya, saya minum dulu. Kemudian ternyata perkembangannya cukup pesat, sehingga pada tahun 1782 sudah ada 600 member. Kemudian tadi yang saya merahin itu di akhir tahun 1784 Illuminati memiliki 2.000 sampai 3.000 anggota. Hanya dalam kurun waktu yang cukup singkat, mereka bisa merekrut sebegitu banyak anggota. Luar biasa kan? Kita aja orang Kristen bisa nggak seperti itu? Dalam kurun waktu yang singkat, kita mengumpulkan orang-orang untuk menjadi percaya pada Yesus. Susah kan? Bayangin, mereka bisa seperti itu. Membernya itu, anggota-anggotanya itu nobleman, politics, doctors,
lawyer, juri, orang-orang pinter, bahkan Johann Wolfgang von Goethe. Ini juga bisa dicari. Dia adalah seorang terkenal, musisi terkenal, dan juga menjadi abadikan di Jerman. Sekarang itu bahkan untuk belajar bahasa Jerman, di Indonesia juga ada kantornya, di Jakarta itu di Menteng, itu juga kantornya sekolah bahasa Jerman ini namanya Goethe Institut. Jadi beliau ini memang sangat terpandang di Jerman. Oke, the assent to illumination, persetujuan untuk Illuminati ini, ya kan? Jadi salah satu dari 5 anggota itu adalah Baron von Knick. Dia ini yang kemudian mengusulkan, ya, adanya logo segitiga dengan mata, the all-seeing eyes, segitiga yang ada mata yang di sebelah kiri yang kita bisa lihat, yang kemudian yang ada logonya di atas itu diadopsi oleh Freemasons. Di situ sebenarnya kalau mau dilihat, itu adalah the Christian eye of providence. Jadi sebenarnya yang dipakai itu Alkitabiah. Nggak percaya? Nanti ada nongol. Ya, di sini sudah saya catat juga, letter a symbol of Freemasonry. Nah, logo ini juga, segitiga dan mata ini, itu dipakai di USA. Ya, salah satunya adalah the Great Seal of the USA, dan juga kalau yang yang tahu di uang mata dolar itu, di luar uang dolar itu ada logonya piramid dan juga mata satu ini. Di tahun 1785, Duke of Bavaria Karl Theodor ban secret society. Jadi semua secret society yang ada di daratan Jerman dihapuskan, termasuk Illuminati, bahkan dengan ancaman jika masih tetap nekat, itu hukumannya hukuman mati. Makanya pada tahun 1787, Illuminati itu sudah tidak ada. Jadi sebenarnya hari ini yang kalian lihat di luar yang dibilang Illuminati itu sudah nggak ada. Nah, kok bisa ya sis ya? Kok bisa jadi seheboh itu? Gitu kan? Makanya ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Saya dari dulu itu tertarik, penasaran karena selalu dihubung-hubungkan dengan tadi yang saya bilang, konspirasi teori. Contoh ya, jangan ada yang nanya ya tentang ini ya. Saya cuma memberikan penjelasan singkat aja. Konspirasi teori itu salah satunya adalah pandemi kemarin. Pandemi ini katanya adalah bagian dari Illuminati. Katanya ya. Jadi itu sempat santer terdengar, bahkan ada WA dan sebagainya. Dan menurut saya agak aneh, karena Illuminati itu memang sudah nggak ada. Terus gimana bisa sampai sebesar ini hari ini? Karena dipercaya bahwa sebagian besar dari anggota-anggota Illuminati ini membaur dan menjadi satu dengan Freemasons. Itu ceritanya. Dan dipercaya mereka ini juga, anggota-anggota ini dan yang sudah membaur dengan Freemasons, itu adalah dalang di belakang adanya revolusi Prancis pada waktu itu. Ya, ini semua searchable by Google. Jadi kalau mau dicari, ya kan, untuk lebih yakin untuk apa, silakan. Karena saya nggak akan ngasih semua detail, bisa 5 jam. Tadi saya sudah diancam sama Pak Rafli, jangan lama-lama, saya mau tidur, katanya begitu. Ya sudah, makanya saya sesingkat mungkin. Next. Nah, ini tadi uang yang saya bilang. Ya, nah bisa dilihat kan logonya. Nih, ya saya sudah gedein di sini. Ini ada logo di sini. Ini yang disebut Eye of Providence. Kenapa dipakai ini? Karena Enwit Coptis ini artinya God has favor our undertakings. Arti yang sebenarnya bukan He, tapi God. Ya, cuman untuk melunakkan God ini dikurungin supaya nggak terlalu ya gitu deh. Ya, kemudian ini di bawahnya Novus Ordo Seclorum. A new order of the ages is born. Beginilah ceritanya. Karena ada kata-kata a new order of the ages is born, jadilah
Illuminati ini menjadi sesuatu yang to be continued setelah tidak ada. Padahal nggak ada urusannya sama Illuminati. Karena ini dipakai di seal-nya, ya, ini dipakai di seal-nya, akhirnya Illuminati ini menjadi sesuatu yang sensasional, itu kan, never ending. Padahal sebenarnya udah nggak ada. Padahal di Eye of Providence itu ada sendiri ceritanya. Habis ini kita akan lihat penjelasan tentang di Eye of Providence. Mengenai USA SEALs, itu nanti di bagian terakhir, kalian akan lihat sendiri USA SEALs itu seperti apa. US SEALs itu seperti apa. Ya, jadi di situ memang juga ada sama seperti ini. Kalian akan lihat logonya segitiga dengan mata itu ada di situ. Akan ada penjelasan tambahan di akhir dari penjelasan saya sebagai rangkuman dari keseluruhan presentasi saya. Oke, sekarang kita mau belajar di Eye of Providence. Nih, di Eye of Providence. Di Eye of Providence ini dari Katolik. Ya, jadi the Eye of Providence ini itu Christian symbol, ya. Ini ada di zaman Renaissance. Jadi banyak sekali gereja-gereja di sana. Salah satunya adalah ini. Ini salah satu gereja di Jerman. Saya sih waktu saya keliling gereja-gereja, sayangnya saya nggak merhatiin. Saya nggak ngeh ada beginian karena saya belum ngerti tentang Illuminati dan sebagainya, masih terlalu polos gitu kan. Jadi setelah ngerti nyesal, kenapa nggak dulu merhatiin ya gitu. Bahkan katanya ada juga di gereja yang di Paris, di Notre Dame, itu juga ada logo ini, the Eye of Providence. Ya, kalau mau ketemu itu ada lukisannya. Lukisan ini dilukis oleh Pontormo di tahun 1525. The Supper at Emmaus. Kita pasti semua tahu cerita Yesus di Emmaus ya. Ini The Supper-nya, gambarannya The Supper at Emmaus. Ini adalah tanda bagaimana Tuhan itu begitu punya compassion, begitu punya suatu intimasi, kedekatan dengan ciptaannya gitu. Jadi memperhatikan, melihat semua human gitu kan di seluruh bumi ini. Gitu kan. Dia begitu memperhatikan, jadi dimanapun Tuhan itu kan maha tahu ya. Karena maha tahu makanya matanya ada di mana-mana. Kalau kalau nggak ada matanya di mana-mana itu kan nggak jadi maha tahu ya, jadi maha tempe kali ya. Karena ya untuk tahu segalanya harus matanya di mana-mana. Ya kan? Itu yang terjadi. Makanya terjadilah di Eye of Providence ini. Simbol ini adalah kenapa dengan 3? Karena ada Trinity. Ya, Trinity itu adalah Father, Son, and Holy Spirit. Kalau zaman saya Katolik dulu setiap doa harus atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Itu simbolnya. Itu kan segitiga. Nah, itu yang digambarkan oleh Katolik. Makanya kenapa simbol ini banyak ada di gereja-gereja Katolik khususnya di Eropa. Karena di Eye of Providence ini memang ada zaman Renaissance itu di Eropa. Kemudian divine providence. Jadi itu memang kemana-mana divine providence itu jadi kita benar-benar diperhatikan, dilihat. Represent of omnipresent itu yang tadi saya bilang. Omnipresent, Tuhan itu hadir di mana-mana. Ya kan? Tuhan itu bisa melihat kita di mana saja. Tuhan itu maha tahu kita mau ngumpet di bawah kolong, di bawah apalah, di bawah tumpukan jerami, di bawah tumpukan apapun itu Tuhan tahu. Ya kan? Bahkan Tuhan itu bisa melihat hati. Ya kan? Makanya Tuhan itu sangat tahu semuanya. Kalau hati aja bisa dilihat, apalagi keberadaan kita yang luar biasanya. Nah, dari semua omni-omni ini, itulah kebesaran Tuhan. Ya kan? Makanya itu disimbolkan dengan the Eye of Providence. Ya. Nah, si mata satu ini kan ternyata biblikal ya, Kristen banget ya. Ya kan? Kok bisa jadi begini ceritanya sih ya? Kenapa begitu? Ternyata memang dari dulu mata itu menjadi sesuatu yang menarik. Dari zaman Mesir, ya tadi saya udah ada judulnya Ancient Myth. Jadi Ancient Myth itu adalah mitologi Mesir. Saya pakainya Mesir bukan Yunani, lebih ke Mesir. Di Mesir itu pun ada mitos-mitos tentang mata ini sendiri. Nah, kita akan masuk nih di Ancient Myth in Hebrew and the Bible. Ada yang tahu ini mata apa?
Yang suka nonton film pasti tahu, ya kan? Saya ngambil dari mana pasti tahu, ya. Ini ada di The Lord of the Ring. Nah, ini adalah salah satu film yang mendunia sekali dengan mata satunya. Dan mata satu ini benar-benar bisa ngelihat kemana-mana. Cuman bedanya, kalau ngumpet ya di dalam gua-gua si mata satu ini nggak bisa lihat. Itu bedanya sama Tuhan kita. Kalau si Sodor ini, dia hanya bisa melihat pada saat kita existence, di luar yang tidak tersembunyi. Tapi kalau udah tersembunyi, dia udah nggak bisa lihat. Bedanya sama Tuhan itu. Tuhan kita mau sembunyi di mana aja, dia pasti lihat. Ancient Myth. Nah, kita kenalan. Sekarang dengan The Egyptian Mythology. Udah nggak jauh lagi presentasi saya karena udah masuk ke area mata. Jadi di sini ada dua dewa, kiri dan kanan ini. Ya, ada dua dewanya mereka yang luar biasa. Yang sebelah kiri yang ada tanduknya ini perempuan loh, ya female, tapi singa. Jadi bentuknya begini. Tapi di kepercayaan Egyptian mythology ini adalah seorang female. Ini seorang adalah burung falcon yang dipakai. Nah, ada kepercayaan tentang mata di mereka. Eye of Ra and Eye of Horus. Eye of Ra, Ra itu tadi adalah si singa itu, singa perempuan, singa betina. The Eye of Ra is a symbol of the sun, God Ra. Jadi dewa matahari Ra. Dewa matahari ini dipercaya luar biasa sekali, ya kan? Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa besar sekali. Namanya juga matahari ya, karena matahari itu kan menyinari segala sesuatunya. Dia itu mensimbolize proteksi sebagai simbol proteksi dan merusak, melindungi dan merusak. Ya, jadi kalau di sini Eye of Ra itu adalah bagian evil-nya, bagian yang jahatnya, yang selalu mengancam, memberikan ketidaknyamanan, itu yang dibawa oleh Eye of Ra. Ya. Sedangkan ini dari si Falcon tadi, ini matanya si Falcon, ya, adalah Eye of Horus. The Widget Eye or the Eye of Horus is the left eye of the god Horus and symbolize protection, healing, and regeneration. Jadi, Eye of Horus ini itu simbol yang melindungi, mengobati, dan regenerasi. Nah, ini mata ini, kalau kalian perhatikan salah satunya itu sebenarnya logo ini dipakai di apa itu apotik. Nah, apotik itu suka ada nih logo. Nanti mulai sekarang perhatiin ya, itu tuh ada. Makanya karena di sini ada healing. Jadi di Eye of Horus ini suka dipakai di situ. A powerful amulet yang melindungi dari penyakit, negatif energi, dan dipercaya dapat mengobati. Makanya mata ini ada di simbol dari medical biasanya, rumah sakit, apotik, itu tuh suka ada. Ini, rumah sakit juga ada. Nah, sekarang perhatiin ya. Dulu saya juga nggak perhatiin karena belajar beginian, saya jadi memperhatikan. The Myth of Horus, dia itu membalaskan dendam dari ayahnya Osiris, ya, anaknya Osiris, untuk merestore, mengembalikan balance ya, balance di apa dan mengembalikan hidup bapaknya itu karena waktu itu ayahnya sempat dibunuh, ceritanya begitu. Nah, sedangkan di Eyes of Ra itu kenapa jadi begitu ya? Kenapa jadi jahat? Jadi waktu itu terjadilah sebenarnya Ra ini si mata ini itu dia itu kayak pembelahan dirinya, dia menggambarkan mungkin seperti Yesus ya, membelahkan dirinya dan dia mengirimkan untuk menghancurkan manusia. Waktu itu terjadinya seperti itu. Lioness Goddess seperti yang saya bilang, itu walaupun lion, sosoknya lion, dia itu goddess, dia itu female version yang destruktif ya, ras daughter in mythology. Jadi anak perempuan dari Dewa Ra ini. Gitu loh. Jadi ini dikirim untuk menghancurkan manusia pada waktu itu. Nah, ini mitologi yang ada di Mesir ya.
Jadi sebenarnya mata itu adalah sesuatu simbol yang benar-benar dipakai. Ya, kalau di Mesir, Yunani juga ada. Saya nggak akan bahas sampai Yunani nanti kelamaan. Ah, simbol-simbol seperti ini ada karena mereka masih percaya pagan, masih percaya dewa. Nah, dewa-dewa inilah yang dipakai oleh mereka berdasarkan cerita-cerita yang ada. Selanjutnya saya mau menunjukkan sesuatu. Di tengah-tengah ini ada namanya Ankh. Ini adalah symbol of life, ya. Bentuknya apa? Salib. Orang banyak yang nggak tahu. Dipikirnya ini salib yang dikreasikan. Padahal sebenarnya enggak. Ini adalah bagian dari pagan yang dipercaya orang Mesir untuk kesuburan. Itu. Jadi kenapa ini gambar saya masukkan? Karena ini satu paket sama Eye of Ra dan Eye of Horus. Karena ini adalah simbol dari kehidupan dan dipercaya sama orang Mesir ini adalah pembawa kesuburan khususnya untuk pasangan suami istri. Dan banyak sekali khususnya anak-anak muda. Jadi kalau di sini ada orang tua yang punya anak, ya, kemudian juga mungkin saya nggak lihat ini mau ada yang join lagi atau enggak, ada anak muda yang lihat seperti ini bukan kalung salib ya, ini adalah pagannya orang Mesir. Dulu saya pernah punya kalung ini. Saya juga nggak tahu. Saya pikir ini salib. Karena kalau orang Katolik kan kita percaya dengan rosario ya. Nah, saya pikir ini seperti rosario gitu. Waktu ini saya tahu ternyata ini adalah pagan dari Mesir, saya akhirnya lepaskan dan saya buang waktu itu. Jadi sebagai pengetahuan tambahan, ini adalah pagan dari Mesir. Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut historinya seperti apa, kalian bisa cari sendiri. Oke, selanjutnya di bahasa Ibrani, ya, di bahasa Ibrani orang Israel pun ternyata punya yang namanya the good eye and the bad eye. Ya, nggak cuma orang Mesir, orang Israel pun punya itu. Jadi, kenapa sih kalau dipikir-pikir, kenapa harus ada yang seperti itu? Karena di dalam segala sesuatu tuh harus balance. Jadi dalam kehidupan itu segala sesuatu harus balance, tidak boleh berlebihan. Apapun dalam hidup kita, prinsipnya adalah balance. Karena Tuhan pun mengajarkan seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Tulisan bahasa Ibrani itu selalu spesial. Saya pernah mengikuti perjalanan seorang Yahudi dengan pelajaran bahasa Ibrani ya, dan saya mengenal sedikit tentang bahasa Ibrani. Dia menceritakan bagaimana setiap coretan, ya coretan-coretan ini itu punya arti. Makanya dari satu kesatuan ini artinya ada dua. Satu kesatuan ini punya makna yang berbeda, gitu kan? Ada dua isi di sini. Kalau digabungkan dengan coretan-coretan yang lain, artinya akan berbeda. Ya, jadi pada awal dulu, early Hebrew, ya Ibrani awal, waktu ancient lebih ancient lagi, tulisannya cuma begini, benar-benar satu mata ya di sini kita bisa lihat. Kemudian berkembang jadi cuma bulat, mungkin diambil tengahnya aja, ya kan? Kemudian jadi seperti ini. Dan kemudian di modern Hebrew saat ini, di bahasa Ibrani masa sekarang keluarnya begini. Ternyata di sini coretan ini ada dua arti yang berbeda. Kalau di sebelah kiri, the evil eye. Tulisannya dalam kesatuannya menjadi begini. Ini dibacanya ayin hara, ra'ayin. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya stingy. Tahu stingy itu apa? Kikir, pelit. Kalau orang Surabaya bilang meditepol. Itu. Ya, stingy itu. Oke. Kemudian ini, the good eye. Ayin tofah. Kalau digabung tulisannya jadi begini, dia ada di akhir sini. Tof ayin. Atau bahasa lainnya tof ayin. Artinya generous. Generous itu kita mengasihi sesama, berbagi kasih, everything lah. Kita menjadi orang yang sangat baik. Generous itu selalu kita memberikan yang terbaik buat sesama kita. Ya, kalau di Israel, di beberapa tempat itu biasanya ada nih
seperti ini dengan satu mata. But this one, ini adalah the evil eye. Jadi ini bukan the good eye. Ini ada di the hand of Fatima. Ya, the Hamsa. The Hamsa itu apa? The hand of Fatima itu apa? Saya tidak akan dijelaskan di sini. Panjang nanti ceritanya. Oke, ini siapa? Ada yang coret-coret di layar. But it's okay. Masih kelihatan kan? Nggak mengganggu? Jadi no problem. Ya, ini kalau kita mempelajari dari bahasa Ibrani. Kita bisa mengerti tulisan Ibrani itu ternyata begini. Dan di setiap coretannya artinya berbeda. Di tengahnya artinya the will. The will itu tuh keinginan kita. Manusia itu kan punya free will, benar nggak? Dari awal Tuhan ciptakan, kita tuh punya free will. Ya, makanya tadi saya sempat bicara tentang balance. Tuhan itu balance. Tuhan itu benar-benar adil. Segala sesuatu di dunia ini balance. Ada jahat, ada baik. Di sini pun sama. Ya, ada the evil eye, ada the good eye. Dan tengahnya ini will, keinginan. Kita mau apa? Keinginan kita gimana? Dalam hidup kita selalu punya dua pilihan. Always. Always two choices. In every single thing in life. Selalu ada dua pilihan. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, selalu ada dua pilihan. Kita mau pilih mana? The good eye or the evil eye? It's your choice. It's your call. Ya, panggilan kita masing-masing. Oke. Mam, admin, tolong ini yang coret-coret. Nah, the meaning of evil eye. Selanjutnya. Jadi kalau the good eye is the window to the soul. The evil eye itu the eye of the mind. Kenapa pikiran? Manusia itu pikirannya yang jahat. Jadi a spiritual vision of the intellect. Pemikiran yang ada di dalam otak kita, pemikiran kita itu yang biasanya membuat kita kadang tidak bijaksana. Karena mungkin tadi ya stingy, ada envy itu kecemburuan sosial dan sebagainya. Kita tuh suka berpikir yang enggak, kata orang Jawa yang boten-boten gitu kan. Jadi disitulah kenapa akhirnya ada evil eye. Di Alkitab tertulis jika tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu, sama. Gitu kan. Akhirnya supaya balance ada good eye, evil eye. Disitulah kita bisa melihat bagaimana kalau di mata yang baik, itu adalah ke jiwa kita. The window to the soul. Roh Kudus ada di mana? Di dalam hati kita, kan di dalam jiwa kita. Tapi evil eye biasanya nongolnya di mana? Pikiran kita. Makanya itu disebut the eye of the mind. Mata dari pikiran kita, intelek kita. Apa yang kita pikirkan yang biasanya itu menentukan apa yang kita putuskan. Makanya di sini dipilih ayat ya Yesaya 5:20, Yesaya 5 ayat 20. Di situ tertulis, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu kebaikan. Dan kebaikan itu kejahatan. Yang menggantikan terang dengan kegelapan. Dan kegelapan dengan terang. Yang mengubah pahit menjadi manis. Dan yang manis menjadi pahit. Itulah yang terjadi ya di dunia. Korupsi dibilang baik. Kenapa? Terpaksa. Atau yang suka jadi guyonan di WA, ya di sini korupsi itu kan umum ya. Ini direkam ya, nggak apa-apa lah, itu udah rahasia umum. Korupsi itu kan umum, ya wajar dong. Kalian kan pakai perwakilan rakyat. Pengen naik mobil mewah, pengen naik Rubicon, yang lagi trending sekarang kan Rubicon yang nggak laku-laku itu. Pengen naik Rubicon, kita wakilin kok. Pengen jalan-jalan ke Swedia, pengen tahu makan gratis di sana seperti apa, kita wakilin, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi perwakilan. Akhirnya yang terjadi yaitu tadi, segala sesuatu yang baik, yang jelek dibilang baik. Yang baik dibilang buruk. Udah kebalik-balik, kebolak-balik yang ada saat ini. Nah, sudah menjelang bagian terakhir. Ya, Pak Rafli, jangan marah sama saya. Oke. The all-seeing eye. In the Bible,
Ada ayatnya, saya bisa buktiin. Bahkan nanti ada satu ayat yang benar-benar ngomong tentang the all sing I, yang biasa-biasa. Di perjanjian lama, nah di bagian sini aja yang benar-benar ketikanya bahasa Indonesia, karena ini firman Tuhan. Di Kejadian 3, 7-10, di situ kita tahu cerita Adam dan Hawa ini, bahkan loh di Kejadian aja sudah ada tentang bukti bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu, Tuhan itu maha tahu. Itu tuh ada, di Kejadian aja udah ada. Dari cerita Adam dan Hawa pun sudah ada. Karena di situ tertulis Adam dan Hawa menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ya kan? Tapi Tuhan nemuin juga kan? Ya sudah, Allah tahu gitu loh mereka ada di mana. Berarti Allah maha tahu. Kemudian Mazmur 139, 1-16. Daud punya doa. Dan dia bilang, doa di hadapan Allah yang maha tahu. Di situ perikopnya, ini judulnya. Nggak dituliskan Tuhan maha tempe, tapi Tuhan maha tahu. Berarti Tuhan bisa melihat segala sesuatu. Makanya Daud pun punya doa yang bilang seperti itu. Ya kan? Kemudian di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di sini tadi saya bilang tentang balance. Makanya Tuhan itu maha adil. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang baik, pasti ada orang jahat. Nggak mungkin itu tidak ada. Semua itu balas. Tapi balik lagi, itu pilihan masing-masing. Dan bahkan di 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ juga Tuhan menuliskan bahwa Tuhan itu melihat ke dalam hati. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perkataan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Mata kita beda sama mata Allah. Tetapi Tuhan melihat hati. Saya nggak tahu isi hati Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian juga nggak tahu isi hati saya apa. Ya kan, Bapak Ibu sekalian tahu darah saya merah gitu kan, tapi isi hati saya nggak tahu apa. Itu kan, itu yang dibuktikan di sini bahwa Tuhan itu bisa melihat hati. Manusia hanya memandang apa yang di depan mata. Kemudian di Perjanjian Baru, ya Matius 6, 1-4. Bapak di surga melihat bahkan sesuatu yang rahasia. Apakah Bapak di surga tahu ada secret society? Pasti tahu. Ya kan, sebelum dibentuk pun dia udah tahu bakal ada Illuminati oleh si Adam. Begitu kan, namanya juga Adam sama, ya. Kemudian di Matius 15 ayat 8-9, Tuhan melihat hati manusia, diulang lagi penekanannya dari 1 Samuel yang sudah kita baca tadi. Di Lukas 12, 1-5, Tuhan melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Nah, balik lagi di Kejadian, Adam dan Hawa sembunyi, ketahuan, sama. Kalau kita menyembunyikan sesuatu, saat ini mungkin ya anak saya nyembunyi uang saya, sebagai contoh, saya mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi selanjutnya di Lukas 12 ayat 6-7, jumlah rambut kita pun terhitung olehnya. Ada Bapak dan Ibu yang pernah mencoba menghitung rambut? Saya belum. Karena ngitung 5 biji aja saya udah nyerah. Ngitung rambut yang rontok aja, saya nyerah. Kalau sekepala ya, saya nggak tahu saya berapa lama. Jadi nggak mungkin. Tapi buat Tuhan itu mungkin. Jumlah rambut kita di kepala pun Tuhan tahu. Jadi di Ibrani 4 ayat 13 ditulis, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dan sebab segala sesuatu telanjang terbuka di mata dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Tadi saya bilang, saya mau kasih satu ayat yang literally benar-benar menunjukkan the all seeing eye. The all seeing eye in the Bible verse. Ya, 2 Tawarikh 16 ayat 9. Di situ benar-benar ditulis, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ayat ini dipercaya sebagai ayat yang mendasari lukisan ini muncul. Ya, pada waktu zaman Renaissance ini, kenapa lukisan ini tiba-tiba ada segitiga dengan matanya? Ya,
the eye of providence karena berdasarkan ayat ini. Karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan memperhatikan siapapun. Pada saat kita percaya, kita berserah, Tuhan itu tahu. Tuhan itu nggak perlu nggak perlu kita sampai joget-joget untuk Tuhan lihat ya. Nggak perlu kita sampai angkat tangan yang gimana. Tuhan tahu. Ya, asal kita punya hati yang sungguh-sungguh. Karena kenapa? Balik lagi, Tuhan itu melihat hati. Dan dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Ya, kalau dibaca perikop di 2 Tawarikh 16 ayat 9 ini, Bapak Ibu sekalian pasti tahu yang dimaksud Tuhan itu apa. Jadi, ini menjelang bagian terakhir. Seperti janji saya, nanti di bagian terakhir ada summary dari apa yang saya present malam hari ini. Jadi, malam hari ini yuk coba tanya sama diri kita sendiri. Dengan 5 pertanyaan ini, apakah dunia hari ini baik-baik saja? Jika Tuhan melihat segala sesuatu, kenapa Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi banyak yang aneh-aneh, perang di sana-sini, pandemi, ya kan, inflasi, di mana dunia digoyang dengan keadaan segala sesuatunya, barang-barang jadi mahal, ya kan, ada krisis, kita sedang krisis saat ini, tapi Indonesia banyak menutupi. Jadi kenyataannya saat ini tuh kita sedang krisis, ya. Terus bertanya lagi sama diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Dan kapan akhir dari perjalanan ini? Bagaimana kita bisa membuat masa depan itu menjadi hal yang baik? Malam hari ini coba 5 pertanyaan ini direnungkan. Ya, kalau saya jawab, is the world okay now? No. Dunia nggak baik-baik saja. Dunia butuh penyelamat. Dunia butuh juru selamat. Dunia saat ini kacau balau, berantakan. Ya, itu kenyataan yang ada. Dan kita harus siap seperti itu. Kalau Tuhan tahu segalanya, if God sees everything with the all-seeing eyes, why this is all happening? Itu penjelasan saya tadi. Tuhan itu adil. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu balance. Tuhan itu seimbang. Tuhan itu nggak pernah berat sebelah. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Karena keluar biasanya, ke segala omninya dia, ke segala kemahaan dia. Makanya diciptakan manusia yang luar biasa, yang punya free will, yang punya keinginan. Karena kita segambar serupa Allah, makanya kita punya free will. Free will kita yang menentukan mana yang baik dan benar, mana yang harus kita pilih. Pada saat kita tahu kebenaran, kita akan memilih hal-hal yang benar. Tapi pada saat kita tidak tahu kebenaran, kita akan memilih hal yang salah. Ini kenapa malam hari ini saya tertarik, saya benar-benar terpanggil untuk memberikan penjelasan seperti ini. Karena kenapa? Di luar sana terlalu banyak berita simpang siur yang horor, yang menakutkan, yang bikin orang itu hidup nggak tenang. Ya kan? Kenapa nggak dibalik aja sih? Kenapa nggak kita hidup itu tuh menjadi jawaban dari masalah? Kita nggak bertumpu pada masalahnya, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari solusi. Jangan nambahin masalah. Manusia itu kan hobi ya, udah tahu ada masalah. Bukannya jadi solusi, bukan nyelesain masalah, tapi nambahin masalah. Kayaknya nggak afdol gitu tuh loh kalau nggak nambahin masalah gitu kan, biar kayaknya gimana gitu kan. Ya itu kenyataan di dunia ini seperti itu. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan sih? Ya kan? Apaan sih ini Illuminati? Kenapa malam ini dibahas seperti ini? Karena saya punya kerinduan kita belajar dari secret society ini.
Ya kan? Yang awalnya tuh secret, bener-bener rahasia. Mereka tuh benar-benar awalnya tuh perkumpulan rahasia. Tapi hari ini mereka menguasai dunia. Kenapa kita orang Kristen nggak bisa seperti mereka? Kenapa kita orang Kristen nggak bisa melihat sisi positifnya itu, malah ketakutan dengan Illuminati? Kenapa kita nggak bisa melihat sisi baiknya dari pendiri Illuminati? Bagaimana dia free thinker, dia berusaha berpikir out of the box. Apa yang aku bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan Eropa yang saat itu terlalu dikuasai oleh Katolik, terlalu dikuasai oleh agama. Kenapa kita nggak bisa berpikir seperti dia? Itu tujuan saya malam ini. Jadi kalau ditanya, what should we do? Please, thinking out of the box. Berpikirlah di luar kotak. Bagaimana saya bisa menerapkan seperti pendiri Illuminati? Bagaimana saya bisa menjadi grup Freemason? Grup Kristen yang terbesar di dunia. Bagaimana kita bisa seperti Bilderberg hari ini? Ya kan? Hari ini mereka luar biasa sekali. Dan itu benar-benar sekarang mereka membuka diri. Sudah nggak secret lagi. Karena mereka membuka diri. Anggota-anggotanya orang-orang luar biasa di dunia ini. Bahkan mungkin termasuk si Tesla. Bahkan mungkin termasuk si Facebook. Ya. Atau si Microsoft. Mereka itu termasuk di situ. Dan pernah nggak perhatiin? Ya kan? Orang-orang yang menguasai dunia, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka ini yang free thinker. Mereka umat pilihan yang bisa berpikir out of the box. Sehingga mereka bisa menciptakan hal-hal seperti ini. Ya. So, next question. Pertanyaan selanjutnya. When will it be the end of the journey? Kita yang nentuin. Bukan Tuhan, kita. Yang hidup siapa? Kita. Kita yang nentuin. Kalau Bapak Ibu sekalian punya suatu kekuatan yang luar biasa, komitmen yang luar biasa, the end of the journey will be when my last breath in this world, pada saat nafas terakhirku di dunia. Tapi kalau Bapak Ibu lelah, mau berhenti sekarang, silakan. Tuhan bukan memaksa. Itu pilihan. Seperti tadi, evil or good, semua itu selalu balance. Kita mau pilih kebaikan atau kejahatan, semua itu pilihan kita. Kita yang menentukan. Tuhan hanya memberikan hikmat. Tuhan memberikan suara hati. Tuhan ngomong sama kita, ini loh, mau nurut terserah, nggak nurut ya udah. Ya, itu pilihan. Ya, pada saat kita menentukan jalan hidup, Tuhan menuntun. Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Yang terjadi adalah kita yang meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Pada saat kita bilang, I'm tired Lord, saya lelah Tuhan. This is the end of my journey. Inilah akhir dari perjalananku. Dan itu terjadi. Jadi kembali lagi, semua pilihan kita. So, bagaimana kita dapat memberikan masa depan yang luar biasa bagi dunia ini? Gak usah mikir jauh-jauh deh dunia. Buat anak cucu kita aja. Ya kan? Saya tinggal di Jakarta, dan lately Jakarta ini berkabut. Kembali berkabut. Kabutnya bukan kabut yang enak, kabutnya adalah kabut polusi. Jadi panasnya itu berlebih. Benar-benar gak enak banget, di badan gak enak, banyak orang sakit. Ya kan? Jadi mau gimana? Kalau kayak begini terus, apa dampaknya sama anak cucu kita? Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita harus berpikir out of the box. Di dalam kekristenan, balik lagi, bagaimana kita bisa berdampak? Ya kan? Kita pakai contoh pendiri Illuminati, Mr. Adam. Luar biasa loh, dalam hanya beberapa tahun bisa jadi 2.000, 3.000 yang bergabung di dalam Illuminati. Kenapa kita nggak bisa? Pernah nggak nanya itu?
Apa yang kurang sama kita? Jangan ngelihat Illuminati-nya terus horor. Semua bilang, ih gila lu sis. Ya kan? Yang dipelajari Illuminati lu nggak takut. Lu kenapa takut? Saya punya Tuhan yang dahsyat. Ya kan? Saya ambil positifnya. Dia tuh luar biasa loh. Sekian tahun dia punya konsep, dia punya rules, dia punya ini, dia punya itu. Pengikutnya sampai 2.000, 3.000 orang. Kalau nggak ada si Lord itu tadi, mungkin hari ini bisa luar biasa. Ya kan? Terbukti. Kalau benar katanya itu bahwa mantan member-member anggota-anggota dari Illuminati itu bergabung di Freemasons hari ini, lihat Freemasons hari ini. Mereka luar biasa sekali. Kalau katanya mereka menguasai dunia, saya percaya. Isinya orang-orang hebat, Freemasons itu. Isinya orang kaya-kaya di dunia. Ya kan? Isinya orang-orang yang intelektual. Ya wajar mereka menguasai dunia. Maaf. Ya kan? Itu yang terjadi. Kenapa kita nggak bisa? That's how. Itulah caranya kita membuat masa depan yang lebih baik lagi. Jadi, mari. Mulai malam ini coba dipikirkan. Nggak banyak-banyak kok, 5 pertanyaan ini aja. Ya. Dari presentasi ini, ambil positifnya. Saya percaya kita sepakat untuk tidak sepakat. Mungkin ada beberapa orang nggak setuju dengan omongan saya. Tapi ini kenyataan dalam kehidupan kita. Makanya tujuan presentasi saya ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengambil sisi positif dari hal yang di mata dunia itu negatif. Positive thinking, out of the box, berpikir di luar kotak yang menghimpit kita. Oke. Yang terakhir, saya akan memberikan summary dalam bentuk video dari presentasi ini, dan di situ bisa lihat the seal of USA. Baik. Ya, mari kita lihat sama-sama. Mohon maaf, karena ini ada coretan, tapi semoga tidak mengganggu. What is this thing? You've probably seen this eye in a bunch of conspiracy theories and Masonic references. It's the same eye that you see on the back of the dollar bill, and it's even part of the Great Seal of the United States. No, not there. It's actually on the other side. That's right, the seal has 2 sides. But this symbol's meaning in creation actually has nothing to do with any of that. This is known as the Eye of Providence, and it first popped up during the Renaissance. It shows an eye often surrounded by rays of light enclosed by a triangle. Artists used this to represent the all-seeing eye of God. The 3 points of the triangle represent the Christian mythology of the Father, Son, and Holy Spirit. The rays of light are stand-ins for holiness and divinity. This painting is one of the first known appearances of the Eye of Providence, way back in 1525. If you go back even further in history, you can find an eye being used in ancient Egyptian times, but it's not exactly the same thing. For example, the Eye of Horus belongs to Horus the sky god, who's often depicted as a falcon. So it's a falcon's eye. Fast forward to the founding of the United States, and it ended up on the back of the Great Seal on top of a pyramid. Why? The pyramid is a sign of strength and of survival, of being long-lasting, and that's designed to show that the new nation is going. What is this thing? Oke, jadi saya mau kasih ini ya, subtitle, ya kan? Jadi tadi profesor itu mengatakan bahwa piramid itu tuh simbol dari kekuatan. Ya, karena piramid itu kalau kita lihat di Mesir itu ya, piramid itu berabad-abad lamanya, nggak rontok. Hilangnya itu cuman pinggirannya, hilang itu dicolongin orang. Jadi nggak rontok piramidnya, tapi diambilin orang pinggirnya. Karena pinggirnya itu dari batu dan batunya itu mahal. Gitu. Jadi mereka pakai simbol ini untuk menunjukkan kekuatan. Bayangkan waktu zaman itu sama kayak Candi Borobudur ya. Candi Borobudur dibangun pada waktu masa-masa itu kan tanpa semen, tanpa lem, tanpa apapun dan bisa berdiri. Nah, oke, saya lanjutkan. Having been created underneath God's sort of watchful eye. So how did this symbol get so tarnished? Why is it tangled in the web of so many conspiracy theories? Well, symbols are easy for people to digest. They're easy on the brain.
Whereas data and evidence is much tougher for us. We have to digest it and think about it and come to new conclusions. Symbols can be very powerful. Here's this symbol, it's on the dollar bill. You can attach a picture to it. And it's much easier to do that than it is to say, well, listen, we have free markets and we have democracy, and both of those things are incredibly messy, and no one's really controlling it. But if I can give you a few symbols, and if attach some names to it, all of a sudden you have an evil villain that you can pin the blame on. Okay, but throughout history, it's clear evil villains do exist. Is it really such a stretch to believe that others like them might be using symbols to signal their secret intentions? So there are all sorts of things that people see that they believe are clues put out there. So the dollar bill, the way the roads are made in Washington, D.C., there's a painting in the airport in Colorado that people think, is really an Illuminati base. People think that there's secret messages in the movies and the music. The truth is that if you're pulling off a grand conspiracy, the idea is that you want to do this in secret. You don't want to be caught. You're not going to put out clues. So it doesn't make sense. None of it makes sense. So instead of signifying an all-seeing power that watches over all of us and hints to greater and more sinister plans ahead, maybe a simpler explanation is true. It's just a symbol. Ya, itu presentasinya. Saya sedikit ini tambahkan. Jadi di situ profesor yang terakhir mengatakan bahwa kalau di dalam dunia ini simbol itu sangat punya kekuatan. Makanya kenapa banyak dipakai simbol-simbol di dunia. Itulah yang memberi inspirasi, memberikan kekuatan. Orang itu akan ingat dengan simbol, dengan logo. Sama kalau kita lihat salib ya, Tuhan itu kan benar-benar dengan salibnya itu kan menjadi suatu simbol bagi umat Kristen, umat Katolik. Semua itu simbolnya adalah salib. Itu yang terjadi. Jadi di bagian akhir dijelaskan bahwa semua orang itu kalau melihat simbol akan menjadi sesuatu hal. Kalau kita lihat simbol itu sebagai hal yang negatif, sebagai hal yang evil, maka simbol itu akan jadi negatif, jadi evil. Jadi balik lagi, tergantung pilihan kita. Kita mau menentukannya sebagai apa, hal yang baik atau hal yang buruk. Dan yang kemudian juga di bagian terakhir, kenapa simbol itu begitu terkenal ya, segitiga itu benar-benar luar biasa sekali kemana-mana itu kan. Sampai di dunia musik pun ini kayaknya menjadi suatu rahasia yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Ya karena itu suatu hal yang simbol buat mereka yang menarik buat mereka untuk diangkat. Jadi akhirnya di bagian akhir dari video dikatakan, itu hanya simbol. Kenapa tidak dipikirkan bahwa itu adalah simbol? Baiklah, terima kasih untuk malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan Ibu Endang atau Pak Dwi.